Gembala juga satu gereja. Terus lama-lama gembala saya bilang begini, jadi pujian saya, satu suara bass begini, saya menyanyi, nyamuk saja bisa jatuh ini. Tapi tidak ada orang lagi sampai ketika saya waktu dengar pimpin pujian itu suaranya indah sekali hari Minggu itu. Waktu anak saya yang kedua mau lahiran saja, saya masih pimpin pujian. Saya itu sudah kontraksi dari pagi. Saya bilang apa? Tuhan tolong, saya selesaikan pekerjaan Tuhan hari ini, baru kita urus yang lain. Sudah kontraksi dari hampir siang. Tapi habis ibadah jam 12, Bapak Gembala, Mama Gembala doakan, Tuhan tolong. Mereka pulang langsung, ini anak sudah keluar. Anak saya laki-laki. Biasanya kan laki-laki itu sakit sekali kalau ibu-ibu tahu. Langsung keluar anak ini. Jadi saya beri nama anak saya David atau Daud. Karena kan dari puji-pujian anak itu. Sampai dia mau lahir saja mamanya tetap pujian, meskipun suaranya falas. Nah, kita belajar kenapa jadi baik, kita tidak sia-sia. Tuhan perhitungkan itu. Sebab yang kita layani itu bukan Bapak Gembala, bukan jemaat Tuhan saja, tetapi kita melayani Raja di atas segala raja. Senang tidak? Kita kalau ketemu bupati saja kan, senang, iya toh? Saya suara baik tidak apa-apa, pasti kita senang. Tapi kalau melayani Yesus Kristus, jerih payah kita tidak sia-sia. Oh, sudah. Ya. Jadi apa, saudara-saudara, di situ juga berdirilah teguh, jangan goyah. Kebanyakan di dalam pelayanan, tadi saya dengar bahwa di ibadah dengan Ibu ini banyak pelayan Tuhan. Dalam pelayanan pastilah ada sedikit goncangan. Saya tidak tahu di sini, tapi di Kupang tuh banyak. Ada yang suka tersinggung, ya Bapak Gembala. Pasti Bapak Gembala yang tahu semua. Bapak, kita semua pelayanan kalau dengan ini. Ibu satu, dia Nona satu, dia mulut begini, ya toh? Atau ada yang tidak mau pelayanan lagi karena yang satu dia punya bajunya bagus, dia tak sonde ini, betul tidak? Iya toh? Ada yang saya mau pelayanan itu, karena kok? Kadang-kadang ada hal yang membuat kita tidak mau pelayanan, ya kan? Padahal firman Tuhan bilang kalau kita melayani Tuhan, jadi payah kita tidak sia-sia. Nah, kasih Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 23 sampai 24 juga mengatakan bahwa apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Di sini mau mengajarkan kita bahwa bukan cuma pelayanan sebagai worship leader, singer, pemain musik atau harus jadi, tetapi itu satu gereja. Ada juga kemarin kami hamba Tuhan mau pulang ke hotel kantor, tidak ada kendaraan, Cici datang telepon langsung. Itu apa? Itu melayani juga, ya kan? Melayani hamba Tuhan. Bahkan kita kasih hamba Tuhan tuh seteguk air saja itu Tuhan balas berlipat kali ganda. Kenapa kita harus ragu melayani Tuhan? Layani Tuhan dengan apa yang kita punya. Sebagai orang muda, ada pengumuman ibadah tengah minggu ke apa, lakukan saja. Saya latar belakang dari gereja Masehi Injil di Timur, sama kayak di sini GKS. Jadi waktu saya SMA tuh mulai, tapi waktu saya masih kecil sekolah minggu pemalas. Saya bilang harus sekolah minggu biar Tuhan berkati. Padahal dia tidak sekolah, tapi dia ngomong begitu. Diberkati bagaimana? Nikah ya, tapi kan tidak sekolah toh. Jadi tidak tahu apa-apa. Dia punya harta orang rampas semua. Sampai dia ditembak dan kami pindah ke Kupang. Itu kami punya kisah. Saya pernah mengalami di mana rumah kami dikepung dan orang tembak. Saya mengalami itu Bapak Ibu.
Dia oh bahasa tidak sekolah, dia buat harta sih. Yang penting sekolah, hartanya kan orang bisa ambil dia toh. Jadi akhirnya saya belajar. Saya sampai SMA, saya tidak mau tinggal dengan bapak dan mama di Kupang. Saya tinggal di tante saya. Di situ saya belajar mengenal Tuhan. Mungkin ini ada satu kisah di mana bagaimana saya belajar mengenal Tuhan. Karena apapun yang kita lakukan di dunia ini seperti untuk Tuhan, Tuhan akan perhitungkan itu. Amin. Amin. Tidak akan sia-sia. Saya bilang sama anak-anak saya, kalian harus rajin berdoa. Malam-malam begini SD kelas 1 juga tulis renungan. Baca firman, terus dia harus tulis renungan. Saya bilang, harta kalau seperti seroja, satu kali datang habis. Kamu punya ketampanan, ada orang ganteng, cantik, dia celaka. Kalau dia baik, dia ada uang banyak, dia masih cantik kembali. Tapi semua hilang lenyap. Hanya satu, yaitu kalian harus belajar melayani Tuhan. Jadi di gereja kami, mama, bapak, adik-adik itu seperti di sini. Kami kan minoritas di desa itu. Anak sekolah minggunya dibawa oleh anak saya. Saya bersyukur punya anak banyak. Jadi 4 orang anak saya, yang satu bawa dia teman 2. Begitupun nomor 2, nomor 3 dan nomor 4. Jadi sekolah minggu itu anak jemaat orang. Tidak salah, itu mereka melayani Tuhan, betul tidak? Amen. Saya bilang sama mereka, kalau kita cinta Tuhan, Tuhan berkati kita. Buktinya, saya tidak PNS. Kemarin saya punya kesempatan sebenarnya langsung lolos P3K. Tetapi ketika saya belajar melayani Tuhan, saya bilang, saya tidak mau jadi PNS. Kalau satu hari itu waktunya melayani Tuhan dan ternyata saya tidak diizinkan, saya tidak mau. Betul. Yes. Setelah saya waktu pertama kali saya terima Tuhan Yesus dan waktu itu saya kuliah, Bapak. Saya lupa saya punya kuliah di undangan. Saya hanya ikut sekolah misi 2 tahun di Bogor. Karena saking cintanya sama Tuhan. Terus begitu saya pulang, teman saya bilang, Dewi, lu tidak bisa melayani Tuhan tanpa skill. Kan kapasitas yang Tuhan kasih itu kamu harus pakai buat melayani Tuhan. Terus maksud lu apa bro? Lu kuliah lagi, masih muda ya gitu. Oke. Saya kuliah lagi sambil dan akhirnya saya membuka PAUD. Dan di daerah itu tidak ada PAUD. Saya buka, itu pun tantangan banyak, tapi saya mengandalkan. Ketika saya buka PAUD itu adalah bukti pelayanan saya kepada Tuhan. Amen. Banyak tantangan, kalau kita cerita nggak habis. Nanti 50 jam pun tidak habis. Tapi saya mengandalkan Tuhan. Begitu banyak yang menghalangi, tapi akhirnya pelayanan itu terus berjalan sampai hari ini. Dan saya bilang begini, Tuhan, kalau memang saya Tuhan harus, saya tantang Tuhan juga. Kalau yang saya layani itu benar adalah Tuhan yang memiliki langit dan bumi, saya mau Tuhan tepati janji Tuhan. Waktu saya SMA kelas 1, kalau Bapak Mama tahu Mr. Ken, beliau dulu itu misionaris NTT, dia orang Amerika. Ketika dia datang di SMA saya, dia bilang begini, apa kerinduan kalian kan? Kita masih itu gereja ya gereja, iya kan? Kita Christian by name, Kristen karena ya memang terlahir sebagai orang Kristen, Kristen karena KTP saja. Dia tampang begitu, terus entah kenapa waktu itu saya tutup mata, saya bilang begini, Tuhan, saya mau jadi seperti orang yang di samping orang kulit putih itu, yang penerjemah. Tapi kalau Tuhan berkenan, Tuhan juga kirim satu orang kulit putih sebagai bukti Tuhan menyertai saya. Saya tidak tahu. Akhirnya berjalannya waktu, satu ketika ada hamba Tuhan biasanya pelayanan ke Kupang dari Selandia Baru. Dia biasanya bawa penerjemah dari Malang, tapi hari itu tidak bisa karena penerjemah itu sibuk pekerjaan dan pelayanan. Akhirnya mereka bilang begini, oh Pak Pendeta Adrianus anaknya juga bisa bahasa Inggris sedikit-sedikit. Padahal saya cuma belajar ya karena bisa saja, tapi kalau istilah-istilah Alkitab kan belum bisa toh. Ya coba kita coba. Di situ saya mau menunjukkan bagaimana saya melayani itu diuji sama Tuhan.
Saya mau bilang sama tuh, betul tidak melayani Tuhan tuh betul-betul tidak sia-sia. Setelah pelayanan 1 minggu, dia datang ke tempat saya, dia kasih dia jabat tangan. Thank you for your everything, dia bilang gitu. Terima kasih buat semua. Saya tidak terima Bapak. Ya, kenapa? Bapak saja jauh-jauh dari Selandia, meninggalkan keluarga, meninggalkan pelayanan, hanya untuk memberitakan firman di Pulau Timur. Saya juga hanya punya itu untuk Tuhan. Saya bilang sama dia, saya tidak terima. Yang Bapak Mama tahu kalau orang Barat itu pasti dolar, kok. Saya tidak terima. Itu yang membuka hati dia. Akhirnya entah kenapa dia bilang begini, saya percaya kamu. Tapi satu hal yang saya mau bilang, karena saya adalah anak Tuhan, kamu juga anak Tuhan. Minta apa saja, karena semua yang Tuhan kasih di saya adalah titipan saya dan untuk kamu sebagai saudara saya dalam Tuhan. Waktu itu saya dengar penyertaan Tuhan luar biasa. Amin. Dia tidak minta. Dan pemeliharaan Tuhan itu selama ini sudah tahun yang ke-17 kami nikah. Tidak pernah 1 hari pun kami tidak makan. Yes. Karena Tuhan. Karena saya melayani Tuhan, saya belajar setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan, Dia yang memiliki langit dan bumi. Apa saja yang kita minta pasti Tuhan kasih. Amin. Amin. Yang penting apapun yang kita lakukan, lakukan itu seperti untuk Tuhan. Jangan bilang, saya tidak mau ibadah lagi di GBI Jalan Jati karena tidak suka ini, saya tidak suka gembala apapun. Tidak usah lihat manusia, tetapi pandang kepada Tuhan. Amin. Dia yang memiliki hidup, Papa Mama. Kalau engkau punya persoalan di satu rumah ibadah dan engkau pindah, kau tidak menyelesaikan dengan hamba Tuhan dan jemaat Tuhan, sampai di tempat yang baru pun engkau akan mengalami hal yang sama. Itulah sebabnya kesetiaan itu perlu. Amin. Amin. Saya yakin semua anak-anak Tuhan di dalam gereja Tuhan yang diberkati Tuhan itu karena dia setia dengan perkara kecil. Amin. Tidak bisa langsung kita dipercayakan dengan hal yang besar. Di dalam firman Tuhan, saya agak sedikit maaf ya. Di 1 Timotius 1 ayat 12, Rasul Paulus bahkan bersyukur karena Tuhan menguatkan dan mempercayakan pelayanannya kepada. Amin. Kalau kita bisa melayani Tuhan karena Tuhan mempercayai kita. Amin. Banyak orang bisa percaya kepada Tuhan, tapi apakah Tuhan mempercayai kita? Amin. Kita melayani Tuhan dengan apa saja. Mungkin ada yang jadi yang di multimedia, yang jadi akser. Menurut manusia, jadi apa ya? Akser saja. Iya tuh. Tidak apa-apa. Kita setia dengan perkara kecil. Anak-anak muda, engkau setia dalam melayani Tuhan. Tuhan akan berkati engkau dalam pendidikan. Apapun cita-citamu, Tuhan berkati. Sepanjang hidup kami 17 tahun, Tuhan selalu menjawab apa ya? Misalnya tiba-tiba anak-anak sudah bayar uang sekolah karena semuanya sekolah di sekolah yayasan. Tiba-tiba dari dinas Ibu Dewi tolong bawa materi tentang kebetulan saya juga merupakan salah satu penulis untuk kurikulum berkualitas dan kontekstual untuk PAUD di Kabupaten Kupang, dipercayakan. Dan saya juga bersyukur Tuhan selalu kasih jalan-jalan yang luar biasa buat saya. Waktu itu juga ketika Nadiem Makarim sebagai menteri, saya juga kan ada, kalau ada yang guru tahu guru penggerak, saya juga menjadi salah satu pengajar dari guru penggerak, bertugas di angkatan 7 dan angkatan 11. Itu tidak mudah. Ketika kami jadi pengajar itu angkatan 4, seluruh Indonesia semua tesnya kan semua dari kementerian. Sekitar 8.000 yang ikut di Indonesia, 1.000 saja yang lolos. Dan saya baca nih Mama, kepala sekolah SMA, kepala sekolah SMK,
kepala sekolah SMP, kepala sekolah SD, saya kepala sekolah PAUD. Satu-satu, dan serius, dari 1000 tuh kepala sekolah PAUD hanya satu. Tuhan buat kita beda, ya kan? Ya tidak masalah dia dari mana. Loh, saya layani raja di atas segala raja. Amin. Kenapa dia tidak memberkati saya? Yes. Dan waktu itu kan kalau kita dampingi 1 minggu saja sama kayak gaji P3K. Siapa yang kasih kita uang begitu? Tuhan memberkati apa yang ada padamu, yang penting engkau setia melayani Tuhan. Amin. Setia saja. Sampai akhirnya ketika dikasih kesempatan untuk P3K, saya bilang, sekarang kan saya di satu yayasan, akhirnya bisa kenal Bapak Jibrail, Bapak Hengki, Bapak Robi, dan Bapak Nikanor. Itu di sebuah yayasan. Awalnya saya juga sebagai hamba Tuhan yang untuk pembelajaran itu, tetapi akhirnya saya gugur. Kemudian ternyata saya terpilih sebagai adminnya. Jadi kata orang begini, Ibu Dewi dibawa oleh gembala seniornya, juniornya, terus dia ini bukan siapa-siapa, tapi dia yang dipercayakan pegang uang. Kenapa? Kita harus bersyukur kita dipercaya itu. Amin. 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 Kita dipercaya mungkin memiliki harta untuk melayani Tuhan. Saya Amin. pasti sangat yakin Bapak Ibu yang diberkati Tuhan adalah orang yang setia. Yes. Bapak Ibu adalah orang yang mengalami proses bersama dengan Tuhan. Yes. Amin. Amin. Satu yang paling terakhir, bukti kalau kita mengasihi Tuhan dan setia kepada Tuhan, satu saja, adalah melayani. Setia melayani itu bukti kita juga cinta kepada Tuhan. Amin. Kalau kita tidak cinta kepada Tuhan, kita pasti tidak setia. Sama seperti mungkin Bapak dan Mama. Bukti cinta Bapak kepada Mama pasti adalah kesetiaan. Amin. Tidak pernah sekalipun orang yang melayani Tuhan anak cucunya meminta. Amin. Ya, yes. Engkau yang masih muda, engkau jangan takut. Engkau jangan khawatir masa depanmu. Kalau engkau setia, Tuhan membuat engkau berbeda. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan membuat engkau menjadi orang yang tampil beda, menjadi pemimpin masa depan di mana saja engkau berada. Yes. Satu saja, lakukan segala sesuatu Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk bukan untuk manusia. manusia. Yes. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita.